Selamat siang Kak. Dengan kakak siapa Kak? Aku dengan Kamal. Oh Kak Kamal, Iya. saya Desri, pemandu Museum Bahari. Sebelumnya Siap, Kak. kakak dari mana Kak? Aku dari Politeknik Sahid Jakarta. Iya, jauh juga ya. Iya. Nanti saya akan mengajak kakak untuk keliling-keliling Museum Bahari. Iya siap. Kak, sebelum kita keliling nih Kak, aku mau nanya dong, ini kan Museum Bahari. Kenapa sih dinamain Museum Bahari Nah, Kak? kenapa Museum Bahari? Jadi kalau kakak tadi sempat keliling-keliling nggak lihat-lihat koleksinya? Iya, Nah, itu kan banyak replika kapal-kapal, Iya. kemudian ada alat-alat perkapalan gitu kan ya. Jadi Bahari itu sendiri adalah artinya kelautan, kebaharian gitu kan ya. Jadi kenapa di sini namanya Bahari ya karena kita menyimpan beberapa atau berbagai koleksi terkait dengan kelautan-kelautan gitu. Siap. Nah, kemudian kalau gedung ini sendiri ini dulunya difungsikan sebagai gudang rempah-rempah gitu kan di zaman VOC gitu. Baik. Kak, kita keliling yuk. Oke. Oke. Kita lewat sini ya, Kak. Museum Bahari tercinta, warisan nenek moyang kita. Nah, Kak, sekarang kita udah di tempat apa nih, Kak? Nah, ini ruang perahu-perahu tradisional gitu. dari berbagai daerah-daerah pesisir di Indonesia. Iya. Nah, ini kita bisa lihat kan ada perahu Indramayu, Cirebon, Iya. kemudian ada dari Papua, kemudian ini ada Cadik Nusantara, dan itu ada perahu yang digunakan oleh mahasiswa Trisakti. Oke. Kak, tolong jelasin Kak, ini Cadik Nusantara. Jadi Cadik Nusantara ini adalah perahu yang digunakan oleh salah satu pelaut ulung namanya Edi Sulaiman ya. Iya. Nah, ini digunakan tahun 1980-an 1980. dari Jakarta ke Brunei Darussalam. Wow, Brunei jauh antar negara. Nah, sekarang bisa dilihat ya. Ini kan di sini ada cadiknya kan nggak ada ya. Iya, Cadik itu cadiknya bagian sisi. Nah, sementara di sebelah sana ada. Oke. Nah, artinya ini dulu pernah dilayarkan tapi di tengah perjalanan itu keterjang ombak. Oh, keterjang ombak. Akhirnya dipotong sebelahnya Dipotong. gitu. Tapi karena ini itu justru membuat pelayaran itu semakin lincah. Semakin lancar. Karena di atas ini itu menggunakan layar di Oh, atas. gitu. Oke. Terus kita bisa lihat di sana juga ada perahu cadik dari Papua. Oke, mari kita sana, Kak. Mengenalnya. Nyok bareng-bareng kita rawat. Nyok bareng-bareng
Papua. Nah, jadi bisa kita lihat ya kalau perahu ini itu menggunakan satu pokok tutup. Oh, satu bang. Kan nggak ada sambungan-sambungannya ya. Iya, ini panjang sekali ya kak. Iya, betul. Nah, ini juga kita punya ukiran-ukiran. Ini adalah filosofi dari masyarakat Papua bahwa di Papua itu gitu. kan banyak pulau-pulau, banyak ini ya suku-suku Suku. gitu. Banyak suku-suku dan diharapkan suku-suku di Papua itu tidak ada yang namanya diskriminasi satu sama lain. Oke. Kalau tadi Keren, Cadik keren. Nusantara itu ada 2 cadik tadinya. Iya. Kalau perahu ini itu memang ada 1 cadik aja. Satu cadik aja ini ya kak. Betul, ini yang sebelah sini ya. Bisa dilihat kenapa sih menggunakan 1 cadik, karena di Papua itu kan sungainya itu nggak seluas lautan Iya. ya. Jadi 1 cadik ini digunakan oleh masyarakat Papua agar ini menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu. Oh, gitu. Kemudian gimana sih caranya biar perahunya itu saat dikemudikan itu nggak oleng sebelah gitu. Jadi ini dibikin rada melengkung. Oh, rada melengkung. Rada melengkung untuk menjaga keseimbangan dari perahu ini. Gitu. Kurang lebihnya itu sih. Oke, baik. Nanti kita bisa cek lagi beberapa koleksi-koleksi di ruangan-ruangan Oke, lainnya. baik. Ayo, Kak. Langsung. Letaknya di Sunda Kelapa, Penjaringan, Jakarta Utara. Ayo kita rame-rame mengenalnya. Kita masuk ke dalam. Nyong bareng-bareng kita rawat. Nyong bareng-bareng. Kak, sekarang nih kak, sekarang kita udah di tempat apa nih? Saya lihat ada kerang gitu kak. Ya, kalau ini ruang biota-biota laut ya. Oh, gitu. Nah, kita kan bisa lihat di sini ada beberapa atau berbagai biota-biota laut, kayak ini ada kerang-kerang, cangkang-cangkang, dan terumbu karang yang sudah diawetkan ya, udah lama banget ini. Itu ada yang versi besarnya, ada yang versi kecilnya juga. Iya. Terus ini juga kita punya gentong-gentong, Oh, terus gentong. ada ikan-ikan yang sudah diawetkan. Sudah diawetkan nih kak. Nah, jadi ini adalah ruang biota-biota laut. Jadi untuk mengedukasi pengunjung bahwa kita kelautan atau kebaharian kita itu punya kekayaan yang luar biasa. Iya, benar, Indonesia sangat kaya sekali ya kak. Betul. Ini bisa dibuktikan dengan cangkang-cangkang yang besar ini ya. Oh iya. Kita bisa next ke ruangan. Oke, lain. baik. Saya- Nah, kita ada ruang apa nih kak? Nah, kita bisa lihat di sini ada judulnya ya Pak. Ya. Ruang pamer memorial Museum Museum Bahari. Kita bisa lihat di sini juga ada foto terkait dengan kebakaran yang terjadi pada tanggal 16 Januari 2018. Oh, dulu pernah kebakaran kak di Iya, sini? betul. Jadi 2 tahun lalu ya. Iya. Hampir 3 tahun. Sampai malah 3 ya. tahun, iya. Nah, jadi ketika itu kita sempat mengalami kebakaran besar yang Iya. menghabiskan hampir 45% dari keseluruhan gedung. 45% kak? Wow, sangat. Jadi banyak banget Sekali. koleksi-koleksi yang ada di Museum Bahari itu yang kebakar dan tidak bisa diselamatkan. Nah, terus salah satu koleksinya tuh ada apa aja kak? Nah, ada replika-replika kapal, Replika. ada patung-patung, Ada patung. kemudian ada dulu di sini di atas gedung C Iya. di lantai 2-nya itu dulu ada koleksi terkait dengan Perang Dunia Kedua itu Wow. juga sempat kebakar. Kebakar juga. Berarti sisanya tuh udah nggak ada tuh. Iya, banyak banget. Banyak banget. Nah, yang kebakar itu meliputi gedung A, Gedung A. di belakang lantai 1, 2, 3, kemudian gedung C Gedung C. juga dari lantai 2 sampai dengan belakang Belakang. itu kebakar semua gitu. Ini kalau boleh tahu apa penyebab dari kebakaran ini kak? Arus pendek listrik. Harus pendek listrik. Oke. Nah, terkait dengan ruang memorial ini, Iya. kita juga menyimpan berbagai foto-foto yang terjadi ketika itu, gitu kan. Oh, gitu. Kebakaran-kebakaran dari berbagai sudut, itu banyak foto-foto koleksinya yang ada di sini. Oke. Kemudian ada berita-berita yang dulunya itu sempat diberitakan, berita tertulis ya, itu Iya. juga kita pamerkan di sini. semua. Pamerkan di sini. Oke. Kemudian ada berbagai koleksi-koleksi yang terbakar di bagian belakang juga ada yang kita pamerkan juga. Oke, baik. Mari kita ke sana kak. Ya. Dari zaman kerajaan sampai penjajahan, Museum Bahari nggak ada duanya. Oke. Nah kak, ini sekarang kita udah lihat nih kak, ada banyak sisa-sisa kebakaran. Iya. Boleh dijelasin kak ini kak? Nah, ini ada beberapa barang-barang sisa kebakaran-kebakaran yang Iya. terjadi ketika itu ya. Ini ada besi-besi tua yang digunakan untuk ngasal-ngasal pintu, jendela, Iya. segala macam. Terus itu juga ada jendela-jendela yang sudah terbakar gitu kan. Oh. Terus ini juga ada puing-puing yang terbakar juga. Terus ini juga ada contoh angkur. Angkur. Jadi angkur itu adalah perekat bangunan, perekat yang ada di sisi-sisi bangunan ini yang kalau kakak melihat dari luar bangunan itu di dinding itu ada huruf Y kebalik. Oh iya kebalik, iya betul. Nah, ini bentuknya
Jadi ini sisa-sisa yang pernah terbakar juga, dan ini ada Oke. juga puing-puing bagian ini nih, bagian ini yang Yang menopang ini ya? iya betul yang terbakar. Dari zaman kerajaan sampai penjajahan, Museum Bahari nggak ada duanya. Museum Bahari mempesona, letaknya di Sunda Kelapa, Penjaringan, Jakarta Utara. Ayo kita rame-rame mengenalnya. Nyok bareng-bareng kita rawat, nyok bareng-bareng kita jaga. Museum Bahari tercinta, warisan nenek moyang kita. Rempah-rempah, Rempah-rempah. di mana dulu gedung ini difungsikan untuk menyimpan, Menyimpan. berbagai rempah-rempah semacam ini. Tapi dulu yang disimpan di sini tuh lebih banyak dari ini. Lebih ya. banyak ya kak? Nah, ini adalah alasan kenapa bangsa Indonesia itu dijajah. Karena dulu kayak harga pala itu satu genggamnya itu hampir sama kayak harga emas. Karena Mahal di sekali Eropa ya. itu nggak ada ya, jadi Iya. mereka pada lari ke sini. Dan kenapa sih mereka pada lari ke sini? Karena dulu itu ketika Turki Utsmani itu sedang jaya-jayanya, itu kan ada perbatasan antara Turki dan Eropa itu ditutup. Sehingga orang Arab tidak bisa memperjualbelikan rempah-rempah kepada orang-orang Eropa. Akhirnya mereka mencari sendiri sampai ke kepulauan kita. Jajah akhirnya Indonesia Iya, dijajah. betul. Oke. Kita bisa cek ke Oke, ruangan siap. ke ruangan selanjutnya ya. Kalau ini ruang diorama. Diorama, Nah, oke. jadi di Museum Bahari ini ada berbagai ruangan-ruangan yang terdiri dari kapal-kapal. Ada juga yang menceritakan terkait dengan sejarah masuknya bangsa-bangsa asing. Oh gitu. Nah, jadi Oke. di sini itu digambarkan melalui berbagai patung-patung, Patung. ya kan? Nah, ini adalah proses bagaimana sih masuknya bangsa-bangsa asing ke wilayah Nusantara, karena dulu belum Indonesia ya. Iya, belum namanya Indonesia, Nusantara. Jadi kayak pedagang India, agamawan Hindu, penyiar agama Islam, dan pedagang Cina maksudnya. Pedagang Cina. Nah, itu mereka itu saling melakukan kontak dagang. Kontak dagang. Nah, dari kontak dagang itu akhirnya kita pun ikut melakukan akulturasi budaya, ya kan, Oke. pertukaran budaya gitu. Nah, kemudian bangsa kita yang sekarang kita sebut sebagai Indonesia akhirnya dikenal akan rempah-rempahnya. Akan rempah-rempahnya. Betul. Makanya kenapa gedung ini dulunya itu difungsikan sebagai gudang rempah-rempah adalah salah satunya itu. Oke. Nah, kalau patung-patung yang tadi itu terkait masuknya bangsa asing, kalau ini kita mulai masuk ke sejarah bagaimana sih orang-orang dari Portugis, kemudian Inggris, dari Belanda, dan dari Jepang itu menjajah bangsa kita. Oke. Gitu. Ini dimulai dari Portugis ini Alvin, yaitu orang yang pertama kali masuk ke wilayah kita ya, pernah masuk ke wilayah Sunda Kelapa juga. Oke. Nah, kemudian dulu Portugis kan juga mempunyai misi 3G ya, 3G. Gold, Glory, Gospel gitu kan. Nah, kemudian kita juga pernah dijajah oleh bangsa Spanyol juga, ya kan, bangsa Inggris, tapi kita di sini akan menceritakan terkait dengan tokoh-tokohnya. Ini ada Sir James Lancaster, di mana ketika dulu itu Portugis menjajah kita, ini Sir James Lancaster ini adalah utusan Ratu Elizabeth I. Utusan Ratu Elizabeth I yang diutus untuk ke Aceh. Ketika itu ingin membantu wilayah Aceh untuk mengusir penjajahan dari Portugis, tapi karena keburu ketahuan, akhirnya mereka itu buru-buru balik lagi. Nah, ini kita juga punya gambaran patung-patungnya Cornelis de Houtman, di mana ini adalah orang Belanda pertama yang masuk ke wilayah kita, ya kan, orang pertama Belanda gitu. Jadi dulu masuknya ke wilayah Banten terlebih dahulu, karena di Banten itu kan salah satu pelabuhan yang cukup ramai ya, pelabuhan dagang juga. Nah, kemudian ini masuk, kemudian diterima baik oleh masyarakat dan Sultan Banten, kemudian melakukan kerjasama. Tapi karena Cornelis de Houtman ini dia berlaku nggak sopan, nggak adil, akhirnya dia diusir oleh Sultan dan masyarakat Banten. Nah, tapi dari situ mereka nggak menyerah gitu. Jadi balik mereka lagi. Nggak balik, jadi mereka melarikan diri ke Maluku, di mana Maluku itu adalah salah satu daerah penghasil rempah-rempah juga yang sangat tinggi. Karena rempah-rempah sejenis pala itu dulu menjadi komoditas yang sangat mahal juga.
Nah ini kita juga dulu kan pernah dijajah sama Jepang ya. Ya. Meski penjajahannya itu cukup singkat 3,5 tahun, tapi cukup menguras hati dan emosi bangsa Iya. Indonesia ya. Tapi Hitoshi Mamura yang kita singkat tokohnya di sini ini adalah orang yang sebetulnya disegani oleh masyarakat Indonesia, Oh, disukai oke. oleh masyarakat Indonesia karena punya hubungan baik dengan presiden pertama kita Soekarno. Oh, Kita next lagi ya. oke. Siap. Museum Bahari punya cerita, udah pasti ada sejarahnya. Dari zaman kerajaan sampai penjajahan, Museum Bahari nggak ada duanya. Museum Bahari mempesona, letaknya di Sunda Kelapa, Penjaringan, Jakarta Utara. Ayo kita rame-rame mengenalnya. Nyok bareng-bareng kita rawat. Oke kak, nah ini aku lihat ada katrol kak. Ini fungsinya untuk apa nih kak? Nah, karena ini dulu digunakan untuk gudang rempah-rempah Rempah, ya, jadi iya. kita punya sistem untuk membawa rempah-rempah. Oh, untuk membawa rempah-rempahnya. Dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Iya. Karena kebetulan dulu itu lantainya itu lantai yang muter, bukan Muter. lantai yang maksudnya tangga yang muter ya, bukan Iya. tangga yang seperti ini. Jadi pakainya model katrol ini. Oke, nah ke belakang aku lihat ini lukisan apa? Nah, Siapa kak? Ini adalah lukisan Laksamana Malahayati. Oh, Laksamana. Nah, tadi kan di sini kita juga punya ada patungnya ya, Ada patung. Laksamana Malahayati, di mana Laksamana Malahayati ini adalah salah satu pahlawan dari Aceh yang sebetulnya jarang banget kita ketahui ya, Oh, karena gitu. jarang banget muncul juga di pelajaran-pelajaran sekolah. Ah. Nah, kebetulan Laksamana Malahayati ini kita simpan di sini. Lukisannya ini dulu juga sempat mau kebakar ya, karena ini Oh, dulu gitu. disimpan di belakang, tapi sekarang sudah Amankan. Pindahkan ke Iya, sini. dipindahkan ke sini, kemudian dibersihkan lagi. Nah, jadi ini cukup panjang juga ya Sejarahnya. dari Laksamana Malahayati, karena dulu pas zaman-zaman penjajahan Portugis itu suaminya itu sempat gugur, ya, Oh, gugur oleh Portugis. Kemudian dia ini jadi pemimpin armada laut dunia pertama yang perempuan. Wah, Jadi keren. Laksamana Malahayati ini perempuan pertama yang jadi armada laut. Nah, kemudian karena ketika itu suaminya itu gugur karena kalah perang, jadi beliau ini mengerahkan perempuan-perempuan yang sudah ditinggal mati oleh suaminya itu untuk membentuk sebuah pasukan. Kemudian dilatih, dan pasukan itu diberi nama Prajurit Pinong Bale. Oke. Kemudian di Aceh itu juga ada benteng yang disebut sebagai Benteng Pinong Bale karena untuk melatih prajurit dari itu. Nah, kemudian prajurit ini dikerahkan untuk melawan penjajahan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, di mana Cornelis de Houtman ini adalah orang Belanda yang pertama kali masuk tadi Iya. ya. Nah, akhirnya Cornelis ini gugur di tangan Laksamana Malahayati. Oh, keren juga kalau sana. Nah, Kak, tadi sebelum aku kesini, Kak, di depan itu aku ngeliat menara. Itu menara apa sih, Kak? Itu Menara Syah Bandar. Menara Syah Bandar. Boleh kita ke sana, Kak? Ya, kita Oke, langsung aja ke sana siap. ya. Nah, ini Menara Syah Bandar Iya, ya Pak. namanya. Di mana menara ini itu dulu difungsikan sebagai tempat untuk memantau kapal-kapal yang masuk dari wilayah Sunda Kelapa yang mau ke Batavia. Oke. Nah, jadi di sini adalah pusat titik nolnya juga ya, titik nol pusat kotanya juga. Dan di sini juga digunakan untuk narikin pajak-pajak. Narikin pajak. Narikin pajak. Nah, kalau di sini kita sih ada beberapa koleksi-koleksi yang berkaitan dengan kapal-kapal juga. Iya. Ada mercusuar, kemudian ada titik nol, kemudian ada alat-alat perkapalan seperti lampu-lampu navigasi dan lain sebagainya. Oke. Dan di atas juga kita punya koleksi-koleksi foto-foto dari masa ke masa. Jadi dulu kan di depan Museum Bahari itu adalah air ya. Air. Makanya kenapa kita bisa lihat di situ ada gedung VOC. Ya. Karena gedung VOC itu galangan VOC ya maksudnya. Di mana galangan VOC itu dulu difungsikan sebagai bengkel kapalnya. Oke, Makanya siap. nggak heran ya di sini bengkel kapal tapi di sini darat ya, karena emang Iya. sejarahnya dulu di sini depan sini air. Air.
Nah, ini tempatnya ya kak ya? Iya, betul. Oke. Jadi kalau kita naik tadi kan ada beberapa tangga ya yang Iya. cukup menguras energi. Capek juga itu? Nah, sekarang kita ada di atasnya. Oke. Nah, di atas ini kita bisa melihat Jakarta dari sisi sininya lah ya. Iya, Karena betul. ini dulu juga di salah satu menara tertinggi di era Batavia. Oke. Jadi ada 4 menara, salah satunya itu ada di Museum Bahari ini, Menara Syah Bandar. Nah, kita bisa tengok di sana. Di sana ada pelabuhan Sunda Kelapa ya. Iya, Di sana betul. ada kapal-kapal yang sampai detik ini masih memuat barang, Barang. gitu. Jadi untuk transportasi dari satu pulau ke pulau lain juga bisa. Tapi lebih banyak itu untuk bongkar muat barang. Bongkar muat barang. Ya. Dan di sini kita bisa lihat penampakan dari Museum Bahari dari atas, dan di depannya ini kan sudah banyak rumput-rumput ya. Iya. Tapi dulu itu di sini air. Oh, iya. Nah, yang tadi saya bilang kan di sini masih air karena tembusannya itu wilayah Sunda Kelapa yang ada di Iya. sana gitu. Dan di depan sini ini ada gedung yang cukup panjang juga ini. Itu dulunya adalah tempat pelelangan ikan dari zaman Belanda. Oh, Jadi pelelang. sampai sekarang masih ada. Nah, sekarang sebetulnya difungsikan sebagai galeri pasar ikan, cuma belum dibuka untuk umum Oh gitu. gitu. Oke. Nah, kalau di sini ini ada gambar ya, ada gambar orang sedang meneropong. Jadi dulu emang di sini untuk memantau kapal-kapal, jadi aktivitasnya kurang lebih seperti ini. Oke, siap. Nah, di sini kita juga ada gambar-gambar foto-foto lama ya yang terkait dengan Museum Bahari dan Menara Syah Bandar, di mana di depan sini tadinya air ini bisa Iya. dilihat ya. Nah, tadi di situ juga di bawah situ kita masih punya sedikit bongkaran bagian jembatan yang ini. Iya. Ya, bisa dilihat tadi. Jadi ini adalah fenomena dari masa ke masa terkait dengan Museum Bahari dan Menara Syah Bandar. Oke. Nah, kalau kakak mau tahu juga, ini sebetulnya adalah gedung miringnya Jakarta. Oh gitu. Kalau dirasa ada miring nggak? Iya benar. Nah. Ini saya merasa miring. Miringnya kemana? Ke kiri. Ya, betul. Jadi ini adalah salah satu menara miring yang dikenal sebagai menara miringnya Jakarta. Oke, Kalau siap. di Roma kita punya menara Pisa, kalau di Jakarta kita punya menara Syah Syah Bandar. Bandar. Iya, Gitu. oke, keren, keren. Kurang lebih itu aja sih Kak, kalau untuk di atas ini mungkin cukup ya, kita Oke. bisa ke bawah lagi. Oke, siap. Oke Kak Kamal, mungkin cukup sekian ya untuk keliling-keliling Museum Bahari dan Menara Oke, Syah Bandar. baik kak. Terima kasih banyak kak udah nemenin Sama-sama. aku jalan-jalan keliling-keliling. Tadi kita ngeliat kapal, rempah-rempah, dan terakhir kita melihat suasana Jakarta di sekitar sini melalui Menara Syah Bandar. Oke, baik teman-teman, terima kasih udah mengikuti saya di Museum Bahari. Tetap jaga kesehatan semuanya. Jangan lupa untuk berkunjung di Museum Bahari. Saya Kamal Syaputra. Saya Desri Andriani. Salam museum di hatiku.